Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah wali Allah itu? Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan. Jadi, waliullah adalah seorang muslim yang salih, yang baik budi pekertinya, yang baik amal ibadahnya. Dia sangat menjaga hubungannya kepada Allah dengan baik. Dia juga sangat menjaga hubungan baiknya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang waliullah adalah seorang muslim yang salih, ketakwaannya sangat kuat dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya dan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena Allah sudah mencintai dan memuliakan orang tersebut, maka Allah pun mengabulkan semua doanya dengan sangat cepat. Kemuliaan yang diberikan kepada orang tersebut disebut dengan karamah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Wali Songo, 9 wali yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Para wali songo tersebut menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada abad 14, yaitu sekitar tahun 1400 Masehi. Wali Songo berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa tersebut, dengan penuh kasih sayang. Beliau, para wali songo, menyebarkan dengan akhlak yang sangat terpuji, sehingga semua orang simpati kepada mereka. Di antara peran wali songo adalah mengajarkan syariat agama Allah, yaitu syariat Islam. Kemudian
mendirikan kerajaan-kerajaan Islam, artinya merubah isi dari budaya yang ada. Budaya Indonesia tetap lestari, akan tetapi terisi dengan ajaran-ajaran Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ada yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Cara Sunan Gresik berdakwah kepada penduduk yang beragama Hindu di bawah kekuasaan Raja Majapahit adalah melalui pendidikan dan memperlihatkan kemuliaan ajaran Islam. Kemudian di antara wali songo ada yang disebut dengan Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Beliau mengajarkan ajaran Islam yang sangat terkenal, yaitu ajaran Moh Limo, yang artinya tidak mau melakukan 5 hal perkara, yang mana 5 hal perkara ini adalah merupakan dosa-dosa besar. Di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan dia mau beristighfar dan terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara Moh Limo tersebut 5 perkara yang tidak mau melakukannya, artinya 5 perkara yang merupakan dosa besar dan harus dijauhi tersebut adalah moh maling, yang artinya tidak mau mencuri. Kemudian moh madon, yang artinya tidak mau berzina. Kemudian moh madat, yang artinya tidak mau mabuk-mabukan dengan cara menghisap ganja dan sejenisnya, seperti morfin dan sabu-sabu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali songo sangat arif dan bijaksana. Di antara seorang wali yang merupakan murid dari Sunan Bonang dan berdakwah dengan melalui kesenian wayang kulit, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau adalah seorang wali yang sangat arif dan bijaksana.
sehingga ajaran Islam dengan mudah disampaikan melalui kesenian wayang kulit. Kemudian ada seorang wali yang disebut dengan Sunan Kudus. Beliau juga berdakwah dan sangat berhasil dengan cara menanamkan toleransi dan mengajak serta menyebarkan Islam kepada kalangan priyayi dan penguasa yang beragama Hindu. Itulah salah satu keberhasilan Sunan Kudus. Dengan melalui ajaran toleransi, maka tidak ada satupun di antara orang non-muslim yang merasa tersakiti. Bahkan mereka sangat bersimpati dengan Islam, sehingga mereka dengan senang hati masuk memeluk agama Islam. Kemudian ada pula seorang wali yang terkenal cara dakwahnya dengan melalui kegiatan sosial, memberi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pedoman hidup atau biasa diistilahkan dengan tongkat kehidupan. Beliau berdakwah dengan kegiatan tersebut kepada orang lain. Seorang wali tersebut adalah Sunan Derajat. Beliau yang mengajarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian di antara wali Songo ada salah satu wali Songo yang disebut dengan Sunan Gunung Jati, yang namanya diabadikan menjadi Universitas Islam di Jakarta. Nama lain Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, menjadi nama Universitas Islam Negeri di Jakarta, yaitu Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara waliullah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu ada seorang wali yang mengajarkan Islam dengan melalui kesenian gamelan. Siapakah wali tersebut? Wali tersebut adalah Sunan Bonang, yang terkenal namanya yaitu dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kepada para kekasihnya,
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ketenangan batin mereka, sehingga hati mereka tidak pernah merasa takut maupun bersedih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih. Shadaqallahul azim. Demikianlah para pemirsa, para wali Allah. Untuk itu, marilah kita contoh langkah-langkah berdakwah mereka. Dakwah dengan arif dan bijaksana, sopan dan santun, mengedepankan akhlak mulia, sehingga keberhasilan dalam berdakwah mereka diabadikan di dalam sejarah Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.